Insan pendidikan yang tercinta, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dalam acara Icon. Kali ini kita akan membahas sebuah kajian yang disusun oleh Bank Dunia. Penelitinya ada 3 orang, yaitu Nancy Guerra, Catherine Modecki, dan Wendy Cunningham, tentang keterampilan-keterampilan apa saja yang paling dicari oleh para pemberi kerja, baik itu swasta maupun pemerintah, baik itu bentuknya korporasi atau perusahaan, organisasi, instansi pemerintah, dimanapun mereka berada. Ini ketiga peneliti mengumpulkan dari berbagai macam jenis organisasi, dari berbagai macam keterampilan, ketemulah 8 keterampilan yang paling atas, yang paling dicari, dan yang paling dibutuhkan oleh para pencari kerja. Kita pun akan membahas bagaimana keterampilan ini akan disiapkan, bagaimana cara mengembangkan keterampilan-keterampilan berikut ini. Kedelapan keterampilan yang disebut juga keterampilan sosial emosional ini terdiri dari 8 huruf PRACTIC. Practice dikenal juga menjadi practice framework. Practice itu sebetulnya artinya berlatih. Jadi untuk mempermudah mencari apa keterampilan yang paling dibutuhkan di abad 21, ingat practice. Nah, apa saja practice itu? P yang pertama adalah problem solving, kemampuan untuk memecahkan masalah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Keterampilan kedua, R, resilience, ketangguhan. Keterampilan ketiga, A, achievement motivation, yaitu motivasi berprestasi. Keterampilan keempat, C, control, pengendalian diri. Keterampilan kelima, T, teamwork, kerjasama kelompok. Keterampilan keenam, I, adalah inisiatif atau prakarsa. Keterampilan ketujuh, C, confidence, percaya diri. Dan yang terakhir, nomor 8, E, adalah ethics atau etika. Inilah 8 keterampilan yang paling dicari di abad 21. Kita mulai dengan keterampilan pertama, problem solving atau memecahkan masalah. Ini memang keterampilan yang tidak bisa ditawar lagi. Para pencari kerja sekarang harus mampu memecahkan masalah karena dalam dunia kerja mereka akan dituntut untuk mencari solusi, untuk berinovasi, mencari cara-cara baru dalam memproduksi sesuatu, dalam mencari solusi, yang tentunya ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ini tidak bisa tergantikan oleh mesin, oleh komputer. Untuk bisa memecahkan masalah, kita butuh kemampuan untuk memproses informasi sosial. Kita juga butuh keterampilan untuk mengambil keputusan. Ini juga sering disebut dengan berpikir kritis, critical thinking, dan tentunya membutuhkan keterampilan untuk buat perencanaan. Keterampilan berikut adalah resilience, ketangguhan. Di era digital ini, kita tidak perlu lagi menjadi orang yang tidak pernah jatuh, tidak pernah gagal. Justru kuncinya adalah bagaimana kita berulang kali jatuh, tetapi kita akan bangkit lagi, memulai lagi, dan menyelesaikan tugas atau target yang diberikan pada kita. Tentunya kita harus tahan terhadap stres dan tekanan, kita harus gigih, kita harus punya optimisme, dan tentunya kita harus mampu beradaptasi dengan baik. Inilah salah satu keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. Yang ketiga, achievement motivation atau motivasi berprestasi. Pekerja di abad 21 ini
butuh mereka yang betul-betul punya impian untuk maju, tidak yang mudah puas, tetapi harus punya tujuan yang jelas. Akan selalu merasa ada yang bisa diperbaiki, akan ada inovasi baru. Untuk itu, mereka harus punya kemauan untuk belajar dan juga keinginan untuk menguasai bidang atau materi sampai level yang tertinggi, level mastery. Jadi, tidak hanya bekerja itu asal jadi, tetapi harus ada unsur perfeksionisnya. Keterampilan berikut adalah pengendalian diri atau kontrol. Bagaimana diri itu dikontrol untuk terus bekerja, terus berupaya mencapai tujuan, mencapai target. Tidak bisa dengan mudah puas, tidak mudah tergoda, selalu fokus pada tujuan dan memiliki manajemen diri sendiri yang baik. Ini tidak bisa lagi kita hanya diperintah, kita hanya disuruh-suruh, tapi kita harus punya kemandirian. Berikutnya adalah kerjasama kelompok atau teamwork. Di era abad 21 ini betul-betul keterampilan untuk bekerja sama sangat dibutuhkan karena ini adalah salah satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin, oleh robot, oleh kecerdasan buatan karena mereka nggak punya manfaat untuk bekerja sama. Mereka punya keterampilan yang sudah disetting, didesain. Sedangkan manusia satu sama lain punya keterampilan yang berbeda, itulah perlunya sinergi. Nah, untuk bisa kerjasama, kita butuh keterampilan komunikasi, kita butuh keterampilan membina hubungan, memiliki empati, dan tentunya harus lembut. Nggak bisa kasar dalam bertindak maupun dalam bertutur kata. Keterampilan berikut adalah prakarsa atau inisiatif. Artinya, tidak menunggu disuruh, tidak menunggu diperintah, tetapi bisa jalan sendiri, bisa bergerak sendiri, tahu apa yang harus dicapai, dan bahkan mungkin melebihi dari target yang sudah ditentukan. Untuk bisa ke sana, para pencari kerja atau para pekerja harus memiliki kemampuan leadership, kepemimpinan, kemudian memiliki kapasitas untuk bertindak tanpa perintah. Artinya harus menguasai keterampilan-keterampilan dibutuhkan, harus belajar secara mandiri. Ini yang disebut dengan prakarsa. Dan memiliki kontrol terhadap segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya tidak hanya pasrah saja, menyerahkan semua pada nasib, tapi mengambil kendali. Keterampilan terakhir adalah etika. Etika bicara tentang membedakan mana yang baik, membedakan mana yang buruk. Etika berada di atas hukum, berada di atas aturan. Jadi ini bicara tentang baik dan buruk, tidak sekedar benar dan salah. Untuk itu, para pekerja harus bisa jujur, harus bisa adil, dan memiliki kompas moral. Ini juga salah satu hal yang tidak dimiliki oleh robot, oleh teknologi, oleh kecerdasan buatan, hanya manusia yang memiliki etika. Nah, pertanyaan berikut, kapan waktu yang tepat untuk membangun keterampilan tersebut? Tentunya semuanya tidak bisa instan. Semuanya membutuhkan waktu karena kita bicara adalah membangun manusia. Dalam kajian ini dijelaskan kalau ada waktu-waktu yang dimulai, artinya pengenalan secara mendasar,
ada waktu yang optimal, dan ada yang bersifat penguatan saja. Ini penting untuk para pendidik, para orang tua. Kita tahu apa yang harus kita bekali anak didik kita, anak-anak kita dalam menghadapi tantangan masa depan, apa yang dicari di dunia kerja. Jadi sekarang yang paling dicari bukan ijazahnya, tapi 8 keterampilan ini. Mari kita lihat. Bank Dunia membagi menjadi 4 kelompok umur. Umur 0 sampai 5 tahun, usia dini. Kelompok umur 6 sampai 11 tahun, usia anak-anak, SD. Dan kelompok usia 12 sampai 18 tahun atau remaja, SMP sampai SMA. Dan dewasa, dewasa muda, usia 19 sampai 29 tahun. Ini waktu yang tepat untuk mengembangkan keterampilan ini. Nah, kita akan breakdown satu persatu. Mulai dari problem solving dulu. Problem solving itu bisa kita kenalkan di usia dini. Kita ajarkan mereka untuk memecahkan masalah, jadi tidak sekedar mencari kunci jawaban, tapi kita biasakan memecahkan masalah. Di usia SD, 6 sampai 11 tahun, dan di usia SMP sampai SMA, remaja 12 sampai 18 tahun. Problem solving ini bisa kita kembangkan secara optimal. Sedangkan di usia dewasa, 19 sampai 29 tahun, ini hanya penguatan saja. Artinya, kalau kita ingin memiliki keterampilan problem solving, memecahkan masalah, nggak bisa kita mulai belajarnya setelah usia 19 tahun. Sudah terlambat, karena itu sudah di penguatan. Bagaimana dengan ketangguhan, resilience? Dari usia dini, baru lahir, sudah kita bisa kembangkan. Kita bangun kemampuan untuk tangguh. Dan itu optimal dari usia dini sampai anak-anak, sampai SD. Di usia remaja, sudah penguatan. Jadi jangan sampai kita baru mulai mengajarkan anak itu tangguh di usia remaja, di SMP, sudah terlambat. Bagaimana dengan motivasi berprestasi? Optimal itu di usia SD, usia anak-anak, usia remaja dikuatkan. Kontrol, ya, pengendalian diri, optimal mulai dari usia dini sampai remaja, sampai usia 18 tahun, bisa kita dorong untuk mengembangkan kontrol pengendalian diri. Usia 19 sampai 29 tahun adalah penguatan. Teamwork, kerjasama tim, optimal di usia dini 0 sampai 5 tahun dan usia 6 sampai 11 tahun SD. Remaja, penguatan. Jadi kita sekali lagi akan terlambat kalau mulai hanya mengajarkan teamwork itu mulainya remaja. Apalagi mulainya setelah lulus SMA, baru kuliah belajar kerjasama tim itu sudah terlambat. Nah, inisiatif menarik, optimal mulai dari usia dini, baru lahir sampai 29 tahun. Bisa kita dorong, kita latih terus untuk inisiatif. Kepercayaan diri, confidence, usia dini 0 sampai 5 tahun pengenalan dasar untuk punya kepercayaan diri, optimal di SD dan SMP SMA, usia anak dan remaja, usia dewasa 19 sampai 29 tahun itu penguatan. Etika secara untuk etika kita bisa kenalkan dari usia dini sebagai pengenalan dasar dan optimal di usia anak 6 sampai 11 tahun dan juga usia remaja 12 sampai 18 tahun. Demikianlah keterampilan-keterampilan dibutuhkan di abad 21 ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.